Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan 5W plus 1H. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Di dalam dunia jurnalistik, ada rumus penulisan berita yang disebut dengan 5W plus 1H. Hal ini sudah umum di kalangan wartawan atau para jurnalis dalam penulisan berita. Apa itu 5W plus 1H? Itu adalah singkatan dari 6 kata dalam bahasa Inggris. 5 kata berawalan W dan 1 kata berawalan H. W pertama adalah what atau apa. W kedua adalah who atau siapa. W ketiga where atau di mana. W keempat adalah when atau kapan. W kelima adalah why atau mengapa. Sedangkan H adalah singkatan dari how atau bagaimana. Sebagai contoh, jika seorang wartawan akan menulis sebuah berita kecelakaan yang dilihatnya, maka ia akan terlebih dahulu membuat pertanyaan. Apa yang terjadi? Kecelakaan tunggal motor. Siapa saja yang terlibat? Seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi yang dibonceng. Di mana kejadian itu berlangsung? Di sebuah kali di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Hari Rabu, 20 Januari 2016. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pengendara mengantuk dan tidak memperhatikan lubang di jalanan sehingga terjungkal ke kali di pinggir jalan tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Korban sudah dibawa ke rumah sakit. Saudara, dalam menceritakan kabar baik sangat penting kejelasan dan kelugasan informasi yang kita bawa. Kita juga dapat menerapkan rumus 5W plus 1H dalam pemberitaan kabar baik. Misalnya, apa yang terjadi? Kematian dan kebangkitan Yesus. Siapa itu Yesus? Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana peristiwa kematian dan kebangkitannya tersebut terjadi? Di Yerusalem, Israel. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada masa pemerintahan wali negeri Roma Pontius Pilatus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mengapa dia harus mati? Karena kasihnya kepada manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana cara menanggapi berita itu? Kita harus bertobat dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati bagi dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan. Tentu saja cara kita memberitakan kabar baik tidak harus persis seperti contoh di atas. Tetapi intinya adalah kita harus memberitakan kabar baik secara jelas dan informatif seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri dan lain sebagainya. Di sini pemberitaan kabar baik yang dilakukan Paulus jelas dan informatif, serta berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus yang merupakan intisari Injil. Jika kita memberitakan kabar baik dengan berbagai cara, seperti secara pribadi, lewat film, buku atau traktat, kaset atau CD, atau lewat medium apapun, pastikan kita melakukannya dengan cara yang jelas dan dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, kesaksian kita pun akan efektif sehingga orang yang mendengarnya bisa mempercayainya. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Sorgawi, beriku hikmat untuk dapat menyampaikan kabar baik dengan jelas sehingga orang lain mudah mengerti dan mempercayainya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
tanpa seribu tanya. Aku tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami segala yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu.